Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rizky Akram dan selamat datang di video presentasi tugas akhir saya dengan judul Optimasi Convolutional Neural Network untuk pengenalan karakter tulisan tangan aksara Sunda. Nah, agenda kali ini yang pertama kita akan menjelaskan pendahuluan dari tugas akhir yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kita akan lanjut ke metodologi tugas akhir ini. Yang pertama ada skema dan flowchart. Kemudian kita akan menjelaskan tentang dataset yang digunakan dan model yang digunakan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Dari evaluasi ini kita akan melihat hasil penelitian dan dilakukan analisis serta kesimpulan penelitian yang dilakukan. Yang pertama aksara Sunda ini merupakan upaya pelestari pengenalan karakter tulisan tangan aksara Sunda merupakan upaya pelestarian aksara Nusantara di Indonesia. Pelestarian aksara ini ada berbagai macam caranya, misalkan digitalisasi aksara atau juga bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, tapi kita di sini cara yang kita ambil itu yaitu menyimpan pengetahuan aksara tersebut dalam mesin. Salah satu pengetahuan tersebut yaitu pengenalan karakter tulisan tangan aksara tersebut. Tujuan dari pengenalan karakter tulisan tangan ini yaitu untuk agar mesin dapat mengenali karakter tulisan tangan seperti manusia dapat mengenalinya. Nah, permasalahan ini dapat diselesaikan menggunakan metode machine learning klasik atau juga deep learning. Tapi di belakangan ini, di beberapa tahun ke belakang, metode deep learning jauh lebih unggul dibandingkan metode machine learning klasik. Sebagaimana dijelaskan pada paper yang di sebelah kiri, Handwritten Optical Character Recognition atau OCR, sebuah comprehensive systematic literature review (SLR), di mana paper ini merumuskan penelitian 20 tahun ke belakang tentang OCR dan diberikan kesimpulan metode-metode apa saja yang mutakhir. Dan dari paper tersebut dikatakan metode yang mutakhir dalam pengenalan tulisan tangan aksara yaitu convolutional neural network, atau lebih tepatnya pengembangan dari model dasar convolutional neural network. Yang paper di kiri juga merujuk pada paper kanan, yaitu Optimized Likirelu for Handwritten Arabic Character Recognition. Ini merupakan penelitian yang memberikan hasil yang sangat baik dalam pengenalan aksara Arab. Dan penelitian ini juga merupakan penelitian yang menjadi referensi utama dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, muncul perumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana fungsi aktivasi yang berbeda dapat mempengaruhi performa CNN dalam pengenalan karakter tulisan tangan aksara Sunda. Seperti yang tadi disebutkan, ada Optimized Likirelu. Selain Optimized Likirelu juga sebenarnya itu perbaikan dari fungsi aktivasi lainnya. Yang pertama, pada Randomized Likirelu itu merupakan perbaikan dari Likirelu, dan Likirelu juga merupakan perbaikan dari Relu. Lalu permasalahan masalah yang kedua itu kita akan membandingkan performa keempat fungsi aktivasi tersebut dalam hal akurasi, presisi, recall, dan score F1 untuk pengenalan karakter tulisan tangan aksara Sunda. Nah, tujuan dalam penelitian ini, kita akan menjawab perumusan masalah yang sudah disebutkan. Itu kita akan menerapkan fungsi aktivasi yang berbeda dalam CNN untuk pengenalan karakter tulisan tangan aksara Sunda. Setelah juga kita akan melakukan perbandingan performa dari keempat fungsi aktivasi tersebut dalam permasalahan pengenalan karakter tulisan tangan aksara Sunda.
Lalu batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, aksara Sunda yang digunakan merupakan aksara Sunda standar, yaitu aksara Sunda yang masih digunakan sampai sekarang dan sudah ditetapkan oleh pemerintah, sudah ada digitalisasi juga, sudah ada Unicode-nya, bukan aksara Sunda kuno yang biasanya ditemui di kerajaan-kerajaan Sunda. Lalu dataset yang kita gunakan ini berasal dari tim peneliti aksara di Telkom University di informatika. Oke, lanjut ke skema penelitian. Ada 3 poin penting dalam penelitian ini yang akan kita lakukan. Yang pertama itu dataset. Dataset ini terdiri dari data training dan data test, di mana data training terdiri dari 3.200 karakter, 3.200 gambar tiap kelas. Jadi untuk seluruh kelas, jadi tiap kelas itu ada 100 gambar. Lalu ada data test yang berisi 10 gambar tiap kelas dengan total 320. Lalu model yang digunakan, di sini kita akan menggunakan CNN dengan fungsi aktivasi yang berbeda. Sudah disebutkan 4 fungsi aktivasi berbeda. Lalu hasil dari pelatihan model dengan data train kita akan melakukan prediksi pada data uji atau data test untuk mengenali karakter tulisan tangan tersebut. Nah, untuk alur penelitian ini yang pertama, dataset aksara Sunda itu sudah dikumpulkan dan sudah juga dilakukan praproses dengan gambarnya di-scan, dibersihkan dari noise, dan juga terdapat data yang diduplikasi dan dirotasi untuk meningkatkan variasi. Setelah data di praproses, data dibagi menjadi data train dan data uji. Data train ini dibagi lagi 80% untuk pelatihan atau untuk yang model pelajari, lalu untuk data validasi setelah dilakukan pelatihan. Setelah dilakukan pelatihan ini, model akan melakukan tahap pengujian dengan data uji. Hasil dari pengujian ini atau hasil dari prediksi akan dievaluasi dengan performance metric dan juga dianalisis untuk mengetahui lebih dalam tentang model yang dibangun. Untuk dataset tulisan aksara Sunda di sini, aksara Sunda terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada suara atau vokal dan ada juga ngalagena atau konsonan. Tapi pada dataset ini kita satukan karena tujuan kita ini mengenali karakternya, bukan mengenali kalimat, sehingga tidak diperlukan untuk mengetahui mana yang suara dan ngalagena. Lalu untuk model CNN yang digunakan ini terdiri dari 4 layer konvolusional, di mana tiap layer tersebut kita akan coba menggunakan fungsi aktivasi yang berbeda. Contohnya ada Onrelu. Dan yang terakhir akan ada fully connected layer atau dense dengan node 32 node, lalu fungsi aktivasi softmax untuk klasifikasi. Lalu input dari seluruh model ini yaitu gambar yang sudah diproses dengan ukuran 32x32. Lalu untuk fungsi aktivasi optimasi Kirelu-nya itu sendiri seperti gambar ini. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang fungsi aktivasi dasarnya. Yang pertama itu fungsi aktivasi relu. Relu ini fungsi aktivasi non-linear yang akan mengembalikan nilai 0 jika negatif dan nilai dirinya sendiri jika di atas 0. Lalu untuk Likirelu ini akan mengembalikan nilai negatif. Tidak seperti relu itu nilai negatif akan menjadi 0, tapi Likirelu ini akan tetap memberikan nilai negatif dengan dikalikan alfa yaitu 0,01. Untuk randomize Likirelu ini versi random dari Likirelu, maksudnya itu akan jika nilai di bawah 0 akan mengembalikan nilai di antara range distribusi uniform alpha dari Likirelu. Nah, sebenarnya optimasi Likirelu ini bentuknya hampir sama dengan
random Licky Relu, tetapi di sini batas atas dan batas bawahnya itu sudah ditetapkan. Jadi jika input kurang dari negatif, akan tetap mengembalikan nilai negatif di antara rentan atas dan bawah tersebut. Nah, intuisi untuk penggunaan optimasi Kirel ini sebenarnya karena pengenalan kalkulus tantangan itu sederhana, si inputnya gambarnya itu sederhana, yang warna hitam dan warna putih, sehingga diperlukan fungsi aktivasi atau fungsi non-linear yang mengembalikan nilai negatif yang lebih banyak pada layer-layer selanjutnya seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke tahap evaluasi. Nah, di sini ada tabel performansi dari hasil latih model. Pada model dilatih dengan sebanyak 20, 50, dan 100 epoch. Pada 20 epoch dapat dilihat random Licky Relu memiliki skor F1 tertinggi, tapi akurasi dan recall optimasi Licky Relu yang mendapatkan skor tertinggi. Lalu untuk 50 epoch, optimasi Licky Relu mendapatkan nilai skor F1 tertinggi. Dan yang terakhir untuk 100 epoch, sama seperti 50 epoch, optimasi Licky Relu juga mendapatkan skor tertinggi dibandingkan fungsi aktivasi lainnya. Nah, ini grafik dari tahapan pembelajaran. Untuk data train sebenarnya tidak jauh beda antara keempat fungsi aktivasi tersebut, tapi pada data validasi dapat dilihat loss model Aurelu itu di akhir epoch selalu mendapatkan nilai loss yang terendah, digambarkan dengan warna merah. Untuk performansi, ini merupakan bentuk grafik dari tabel yang sebelumnya selama 20 epoch, di mana kita dapat lihat optimasi Licky Relu pada tiap akhir epoch memiliki nilai yang paling tinggi. Lalu kita masuk ke hasil pengujian, yaitu prediksi. Di sini kita melakukan prediksi dengan fungsi aktivasi yang terbaik. Tadi random Licky Relu dan juga optimize Licky Relu. Pada random Licky Relu, prediksi terdapat beberapa kesalahan prediksi. Misalkan seharusnya W itu menjadi I, seharusnya juga itu menjadi I. Dan ini juga disebabkan karena random Relu yang memiliki akurasi yang kecil. Pada 20 epoch hanya 0,83 dan pada 50 epoch 85%. Nah, kesalahan ini sudah diperbaiki pada model optimis Licky Relu, di mana karakter yang sama sudah terprediksi dengan baik. Wa dengan Wa, Nga dengan Nga, Fa dengan Fa, I juga dengan I. Dan Aurelu ini memberikan akurasi sebesar 97 dan 98 untuk 20 dan 50 epoch. Tetapi Aurelu juga masih memiliki klasifikasi yang salah, seperti contohnya huruf A dan E ini karena mirip, jadi masih melakukan kesalahan. Model kita masih melakukan kesalahan pada saat huruf karakter itu identik. Misalkan I dengan Wa sebelumnya juga sempat salah, dan juga Fa dengan Fa. Oke, untuk kesimpulan, skor F1 tertinggi diraih oleh fungsi aktivasi Aurelu, yaitu 93 dan 92 pada data validasi, sedangkan random Licky Relu hanya 91% walaupun di 20 epoch. Kedua fungsi aktivasi tersebut nilainya lebih tinggi daripada fungsi aktivasi standar, yaitu Relu dan Licky Relu. Lalu hasil prediksi Aurelu juga mencapai akurasi sebesar 97 dan 98%, sedangkan random Licky Relu hanya 83 dan 85. Lalu dari penelitian ini yang saya dapat
katakan, yaitu all ReLU dalam arsitektur CNN memberikan performa yang lebih baik daripada fungsi aktivasi ReLU standar, misalkan ReLU dan Wiki ReLU, serta randomizer Wiki ReLU dalam pengenalan karakter tulisan tangan aksara Sunda. Dan dari penelitian ini juga diharapkan untuk penelitian selanjutnya, jika melakukan pengenalan karakter tulisan tangan aksara Sunda, dapat menggunakan fungsi aktivasi all ReLU atau pengembangannya jika menggunakan model CNN. Lalu saya akan masuk ke demo dari program yang sudah saya buat. Yang pertama di sini dilakukan import library dan juga dilakukan praproses pada dataset. Ini untuk melihat dataset yang digunakan. Lalu juga ini arsitektur CNN. Yang pertama kita menggunakan ReLU. Ini pelatihan ReLU. Lalu selanjutnya kita menggunakan Wiki ReLU. Ini juga pelatihan Wiki ReLU. Lalu kita random Wiki ReLU. Di sini kita membuat fungsi sendiri karena tidak ada random Wiki ReLU itu tidak ada sebagai library. Kita buat, dan ini tahap pelatihan random Wiki ReLU, dan ini tahap pengujian atau tahap prediksi random Wiki ReLU, mana mendapatkan akurasi sebesar 85. Lalu kita yang terakhir ini implementasi optimasi Wiki ReLU. Ini tahap pelatihannya, dan pada tahap pengujian atau prediksi didapatkan akurasi sebesar 98%. Lalu ini plot model dari yang kita buat. Dan yang terakhir ini visualisasi tiap layer CNN. Oke, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.